Selamat pagi pemirsa. Bersama Ade Dorcas hari ini di acara Obrolan Pagi edisi Selasa 22 September 2020. Dan di sini saya akan menemani selama 1 jam ke depan. Adapun tema yang akan kita angkat di obrolan pagi kali ini yakni Dinas Sosial hadir di masa pandemi. Dan telah mengundang narasumber yang luar biasa yakni Bapak Kadis Sosial Putu Karyaman Putra Esos MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, jadi bagaimana kabarnya di pagi hari yang cerah ini? Tentu Asengkara dalam keadaan sehat, baik, luar biasa. Mudah-mudahan hari ini kita dapat berkarya untuk Buleleng. Yes. Dan nampaknya Bapak juga sudah siap untuk menyampaikan menyampaikan beberapa hal terkait tema kita kali ini. Ya, pemirsa, persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, bahkan ideologi. Nah, secara umum kemiskinan ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. Dan oleh karena itu, implikasi dari kemiskinan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat tentunya. Nah, dalam kondisi inilah Dinas Sosial hadir. Bukan hadir untuk datang ya, melainkan hadir ini adalah singkatan program baru dari Dinsos sejak dijabat oleh Bapak Karyaman. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak yang sudah menjabat di Dinas Sosial hari ini. Terima kasih. Jadi Om Swastiastu, pemirsa Guntur FM dan masyarakat Buleleng. Pada pagi hari ini saya selaku Kepala Dinas Sosial akan menyampaikan tentang Dinsos hadir ya. Jadi hadir itu seperti tadi disampaikan bukan hadir secara harfiah tapi hadir yang ada menurut kami adalah mutu ya. Iya, jadi sebelum dijelaskan lebih lanjut nih Pak ya. Nanti kita akan kupas dan kita akan bahas selama 1 jam ke depan. Nah, beberapa hari lalu saya mendengar di berita Buleleng Roundup bahwa ada warga desa Temukus yang tinggal di gorong-gorong. Nah, bagaimana Dinsos bisa menemukan warga tersebut dan bagaimana kondisinya saat ini, Pak? Jadi kalau kita lihat perkembangan, selalu informasi komunikasi masyarakat itu sangat penting. Jadi dengan adanya informasi, kerjasama dari masyarakat, karena masyarakat sekarang semakin aktif ya untuk mengikuti perkembangan, termasuk salah satunya adalah memberikan informasi yang ada di sekitarnya. Sehingga kami setelah mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan dengan adanya warga yang kategori terlantar ya. Kenapa? Karena dia tinggal di suatu tempat yang tidak representatif. Nah itu yang disampaikan sehingga kami bergerak cepat untuk melihat yang sebenarnya seperti apa. Sehingga setelah kita datangi ternyata yang bersangkutan itu sepertinya depresi. Jadi depresi yang mungkin saja ada masalah pribadi sehingga kita awali dengan membujuk ya untuk bisa ajak keluar dari tempat itu karena situasinya sudah tidak memungkinkan. Nah, proses yang begitu panjang juga sehingga kita kerjasama dengan Satpol PP sehingga kita bisa memberikan pemahaman, pengertian sehingga yang bersangkutan bisa diajak keluar. Nah setelah keluar kita ajak kantor, di kantor kita kasih makan, kita cerita, mandi, bersih-bersih semuanya, baru kita cerita lebih banyak lagi. Nah Asungkare dia bisa menceritakan minimal nama alamat kan itu, sehingga kita bisa mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Nah ini menunjukkan bahwa kita di Dinas Sosial harus betul-betul responsif, cepat dengan situasi apa yang ada di masyarakat dan teamwork kami di Dinas Sosial. Karena di Dinas Sosial betul-betul harus memiliki SDM yang jiwanya itu humanisme. Pendekatan yang baik dengan siapapun, tidak melihat siapa orangnya, tapi yang bagaimana cara untuk menangani masalah itu. Sehingga kita betul-betul moto kami Dinsos hadir ini kita implementasikan. Ya, jadi bagaimana keadaan Ibu ini sampai hari ini, Pak? Kondisi yang bersangkutan waktu kita serahkan itu sudah mulai ada perbaikan, tapi sesuai dengan rencana kita hari ini akan monitoring. Jadi itu adalah tugas kami. Jadi untuk memonitor bagaimana kondisi sebenarnya
sampai dengan hari ini, karena kemarin sudah kita sampaikan bahwa jika yang bersangkutan nanti depresinya atau gangguan jiwanya ada peningkatan, berarti kita harus ngambil langkah-langkah. Langkah-langkah pertama jelas hari ini kita akan komunikasikan dengan puskesmas, rumah sakit. Kalau depresinya semakin kuat, kita akan minta rujukan, kita akan bawa ke rumah sakit jiwa di Bangli. Itu. Kalau paling yang kedua, kita akan siapkan pasti adalah jalinan kasih berupa sembako. Jadi itu wajib untuk kita sebentar kita monitor, kita lihat perkembangannya. Jadi informasi ini dapatnya dari masyarakat terlebih dulu ya Pak ya. Jadi ada kerjasama juga antara masyarakat yang jadi sumber informasi itu kembali lagi kepada masyarakat yang nanti masyarakat juga akan berani untuk menyampaikan tentang hal-hal ini. Ya mungkin apakah ada kasus-kasus sebelumnya yang pernah terjadi mirip-mirip seperti ini atau mungkin ada kasus lain yang terjadi dan ini dilaporkan oleh masyarakat terkait kehidupan sosial masyarakat ini bagaimana Pak? Kalau secara umum responsif dari masyarakat semenjak kami dilantik di Dinas Sosial tanggal 2 September dan sebelumnya saya adalah sekretaris Dinas Sosial. Ternyata masyarakat itu responsifnya dengan adanya situasi sekarang ya, saat pandemi ini banyak masyarakat responsifnya itu berkaitan dengan situasi kondisi yang terdampak terhadap COVID. Jadi apakah itu isolasi mandiri, ada warga yang merasakan beban beratnya kehidupan ini karena mungkin lapangan pekerjaannya sudah tidak ada, terus ada terpapar COVID-19 ini, banyak menyampaikan ke kami mungkin ada program-program, ada solusi terhadap permasalahan ini yang kena isolasi mandiri. Nah itu banyak masuk ke kami, baik perorangan maupun dari komunitas, yayasan, termasuk dari perangkat desa, kecamatan dan sebagainya. Sehingga kami menyesuaikan. Salah satunya langkah cepat yang harus kita ambil jika ada warga masyarakat yang terisolasi mandiri. Jadi kita ambil langkah cepatnya berupa komunikasi dengan desa, berapa orang yang terkonfirmasi COVID ini yang kaitan dengan isolasi mandiri. Selanjutnya kita perhitungkan dalam 14 hari berikutnya. Kita hitung, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Berapa jiwa ada di warga keluarga tersebut. Jadi kita bisa menghitung kebutuhannya. Nah, selanjutnya kita berikan berupa sembako dalam waktu 14 hari ke depannya. Jadi itu salah satu yang responsif dari warga masyarakat kalau ada warga isolasi mandiri. Yang kedua, banyak warga yang menyampaikan informasi yang berkaitan dengan warga masyarakat yang belum tersentuh dari program-program bantuan. Apakah itu bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Nah, dengan adanya informasi dari warga itu, kita langsung ke sistem kami adalah belusukan. Saya memakai istilah belusukan ala Kades Sosial, Buleleng. Ya. Belusukan ini adalah merespon secara cepat warga berupa laporan informasi untuk melihat langsung. Kami lakukan dengan cara asesmen. Apakah benar yang dilaporkan itu belum dapat bantuan dari Pemda, belum dapat bantuan dari pusat. Nah, atau mungkin dari komunitas, yayasan, CSR itu belum tersentuh. Nah, berarti itulah kami harus hadir di hadapan warga masyarakat yang belum tersentuh. Jadi kita langsung akomodasi, kita berikan sembako, kita program nanti untuk selanjutnya mendapatkan bantuan. Nah, itu berarti warga masyarakat selama ini di Kabupaten Buleleng dengan situasi pandemi ini sangat responsif. Dan kita juga bergerak cepat dengan sistem belusukan ala Kades Sosial. Oke, jadi sudah disebut tadi satu belusukan gitu ya Pak ya. Nah sebelum dilanjutkan tentang belusukan dan hadir ini, nah di pandemi COVID-19 ini bisa dipastikan gitu menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Nah apapun penyebabnya persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah besar tentunya ya Pak ya, yang perlu mendapat perhatian dan tindakan langsung melalui pelaksanaan program-program. Nah, baik yang bersifatnya penyelamatan, pemberdayaan, ataupun fasilitatif. Nah, program apa saja yang dilakukan oleh Dinas Sosial? Jadi kalau kami dari Dinas Sosial jelas adalah pengamanan kebijakan pimpinan, pemerintah daerah,
Kabupaten Buleleng untuk mengayomi masyarakat yang terkonfirmasi atau dengan adanya pandemi COVID ini, karena Pak Bupati melalui Satgas itu ada BTT ya, jadi biaya tidak terduga untuk penanganan COVID-19. Jadi kalau Pemda Buleleng sudah mengambil langkah-langkah cepat dengan memberikan bantuan-bantuan, apakah itu dengan program berkaitan dengan BST, kalau di desa ada BLTD, itu sudah berjalan. Program sembako kita sudah berikan, sudah jalan, dan itu dari langkah-langkah cepat dari Pak Bupati. Nah, selanjutnya kita merealisasikan, memfasilitasi program-program dari pusat. Jadi program pusat itu melalui program Keluarga Harapan atau PKH. Karena setiap desa ada pendamping PKH. Itu komunikasinya seperti itu. Sehingga program-program pusat cepat diterima oleh yang keluarga penerima manfaat. Apakah itu BPNT sembako, BST pusat, itu cepat. Jadi BST pusat itu bahkan sampai bulan Desember sudah disiapkan. Nah ini kami di Dinas Sosial harus memfasilitasi, mengamankan program pusat. Kalau program daerah terus kita melakukan pendampingan berkaitan dengan program-program intern. Apakah itu yang berkaitan dengan program bantuan insidentil kepada disabilitas, kepada lansia, dan warga yang terkonfirmasi yang kena karantina. Itu langkah-langkah cepat kita untuk bisa memberikan, meringankan beban dari warga masyarakat berkaitan dengan pandemi COVID-19. Iya. Nah, sejak Bapak menjabat, Bapak memiliki moto baru yang dari tadi mungkin sudah kita sebut, ini tentang hadir, hadir, dan hadir. Nah, apa sih hadir itu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada para pendengar, jadi lebih yakin lagi. Jadi tentu jujur saja, saya dimanapun bertugas tanpa inovasi rasanya kurang keren, kurang mantap, kurang greget, kurang semangat untuk bekerja. Jadi kalau di Dinas Sosial dengan situasi pandemi ini kita memang harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tapi bukan berarti hadir hanya sekedar teke, tidak bukan sekedar teke. Tapi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng memakai moto hadir ya. Moto hadir itu kita uraikan dulu satu-satu. Jadi hadir itu ada H kan pasti ya. Jadi humanisme. Jadi humanisme itu berarti kita harus memiliki rasa pendekatan kemanusiaan ya. Jadi kita harus memiliki jiwa itu. Jadi jangan membeda-bedakan. Oh ini orang kaya, ini orang miskin, orang cacat, orang pokoknya kita harus pendekatan humanisme. Jadi dari bermain hati ya, kita harus bermain hati. Jangan ada rasa yang berbeda. Itu humanisme. Kalau ada yang A itu adaptif ya. Jadi pertama hadir itu H adalah humanisme. Sekarang A adaptif. Jadi adaptif itu saya harus menyesuaikan dengan kondisi. Merancang program itu harus sesuai dengan kondisi setempat. Karena setiap desa di skala patre beda-beda. Mungkin caranya dan sebagainya, sosiologisnya dan sebagainya. Kita menyesuaikan programnya. Jadi belum tentu kita harus sama dengan tempat satu dengan tempat yang lain. Kita harus menyesuaikan, adaptif. Nah, harus itu ya. Beradaptasi juga sama lingkungannya. Jadi kepada siapa kita berbicara, kepada siapa kita memberikan pelayanan, itu harus kita menyesuaikan. Jadi ini kita tekankan kepada semua teman-teman di Dinas Sosial. Itu A-nya. Kalau D dedikatif. Nah, D ini ya jelas kita harus memiliki kekuatan dedikasi. Dedikasi ini kan sudah mengarah kepada loyalitas, kepada pimpinan kita, kepada aturan yang ada. Harus kita memiliki dedikasi terhadap program-program tadi. Kita harus kuat dengan itu. Yang berikutnya adalah inklusif ya. I itu inklusif ya. Berarti yang harfiahnya itu kita bekerja sama dengan semua pihak. Karena tidak bisa kita berdiri sendiri nih. Jadi kita harus jelas dengan OPD, dinas terkait, komunitas, yayasan, warga masyarakat. Karena CSR, karena kemampuan kita ini kan semuanya terbatas nih.
Jadi tidak bisa serta-merta semua pekerjaan kita bisa tuntaskan. Serta-merta berkaitan dengan pendampingan dana juga kita tidak mungkin sendiri kita memberikan pendampingan. Warga disabilitas yang ada di Buleleng 5.000-an. Kan tidak mungkin kita dinas sosial terdepan, nggak bisa. Tapi saya ingin terbaik. Kita dinas sosial terbaiknya gimana? Berkoordinasi, bekerja sama dengan semua pihak. Apakah itu semua yang memiliki pemerhati terhadap itu, lansia dan sebagainya, banyak sekali warga masyarakat yang memerlukan perhatian, sehingga kita harus bekerja sama dengan semua pihak. Yang terakhir ini yang sangat penting juga, yang terakhir adalah R-nya ini, responsif. Jadi responsif itu kita harus memiliki jiwa kebencanaan. Jiwa kebencanaan itu artinya kita harus punya jiwa tanggap cepat, tidak pindah lu nah nukin ini, bentar lu ya, nggak bisa seperti itu. Harus jadi, tanggap harus ya, Pak, tanggap. ya? Jadi makanya kita punya teman-teman tim Tagana itu harus cepat. Jadi segala sesuatunya, apapun yang terjadi, apapun yang situasi yang ada di masyarakat, kita harus gerakan cepat, tapi tetap memiliki sistem, aturan. Jadi bukan berarti kita responsif, tidak meninggalkan aturan, etika, mekanisme yang ada. Jadi tetap, tapi harus memiliki jiwa responsif. Jadi responsif itu secara keseharian kita harus memiliki cepat pemikiran, cepat langkah, dan cepat untuk penyelesaian. Yes. Jadi wow, hadir itu bukan sekedar hadir ya. Selain memang kita memerlukan kehadiran juga gitu ya, kehadiran untuk memperhatikan gitu ya Pak ya. Tapi hadir itu juga lebih lengkap lagi yang sudah dijelaskan dan sudah dibahas. Nah Pak, lantas bagaimana nih pengimplementasian tentang hadir ini dalam kehidupan masyarakat? Jadi kalau kita mengimplementasikan, banyak kegiatan sih kalau kita implementasikan. Bahkan kalau kita lihat waktu, habis waktunya. Kalau kita betul-betul kegiatan Mutu hadir ini, Dinsos hadir, jadi kita perkuat dulu dari dalam lah. Kita intern dulu, jadi jangan bicara keluar kalau di dalam belum kuat. Jadi ke dalam dikuatkan SDM-nya, baik itu dari sisi pelayanannya, baik dari kemampuannya, cara pelayanannya, ya termasuk juga kemampuan peraturannya, dan segala sesuatu di SDM ke dalam. Kita sedang berbenah terus di dalam, berbenah dulu. Yang pertama, jelas kita harus memperkuat masing-masing staf itu dengan, sekarang saya buatkan PIN ya, PIN, Dinsos hadir. Di dadanya itu sudah saya isi dia PIN Dinsos hadir. Berarti dia harus betul-betul hadir itu sudah mulai dari hati nuraninya. Nah, sebenarnya sekarang dengan adanya masker, nah kita udah pakai masker Dinsos hadir. Nah, implementasi kepada masyarakat adalah jelas memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu secara informasi dari perorangan, pemerintah desa dan sebagainya, dengan menyampaikan tadi program-program tadi. Nah, apakah itu program dari pusat, program daerah, sampai dengan pola kami ya belusukan. Nah, itu untuk menyerap informasi sebenarnya apa yang diperlukan. Karena begini ya, setiap warga masyarakat kalau memohon sesuatu, meminta sesuatu itu belum tentu tepat sasaran, belum tentu tepat kebutuhan, belum tentu tepat apa yang menjadi hak dia. Hak itu artinya berarti ada kriteria, ada instrumen. Apakah itu kepemilikannya, apakah pendidikannya, kesehatannya. Nah, ini harus dia paham dulu. Jadi saya minta ini, padahal dia belum tepat untuk mendapatkan itu. Jadi kita harus asesmen dulu. Nah, di sana itulah fungsi kita. Hadir seperti itu. Harus mengetahui, oh si A ini sebenarnya kebutuhannya ini, si A ini sebenarnya harus mengikuti regulasi ini, peraturan ini, yang pasti yang bersangkutan harus mengikuti prosedur. Nah, kan itu. Jadi kita serta-merta kita berikan, tapi ada prosedur-prosedurnya. Nah, lantas bentuk kegiatannya gitu Pak. Kalau tadi sudah dijelaskan, apakah selain pemberian bentuk bantuan-bantuan ini, adakah kegiatan nyata lain yang dilakukan kepada masyarakat untuk bentuk pengaplikasian dari hadir ini Pak? Jadi kegiatan kita jelas memberikan sosialisasi kepada masyarakat,
terus kegiatannya memberikan pendampingan. Jadi pendampingan itu artinya kita bersinergi dengan CSR. Oh, si A ini memerlukan perawatan dan sebagainya. Jadi kita harus betul-betul bersinergi dengan komunitas, yayasan, CSR. Jadi satu misi untuk kita memberikan pelayanan apa yang menjadi keperluan masyarakat. Itu yang paling pertama kan memberikan informasi yang sebenarnya dengan sosialisasi apa yang program-program pemerintah pusat, apa program daerah itu supaya diketahui oleh masyarakat. Itu kegiatan kita melalui secara langsung kepada yang apakah pemerintah desa dan sebagainya atau melalui media. Jadi media sosial ini luar biasa. Jadi untuk bisa memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Termasuk media Guntur. Jadi Suksema terima kasih banyak karena media Guntur ini luar biasa untuk bisa memberikan informasi cepat kepada masyarakat. Nah, kalau kegiatan yang secara implementasi yang dirasakan oleh masyarakat adalah dengan sendirinya memberikan bantuan sembako kepada yang warga yang terisolasi, kepada warga yang kategori keluarga penerima manfaat atau program keluarga harapan, memberikan pendampingan kalau yang bersangkutan belum mengambil. Nah, kan program BST ini kan mengambil bantuan pusat itu kan di kantor pos. Jadi kita harus memfasilitasi dia supaya betul-betul jadwal pengambilan itu bisa disesuaikan. Kalau lewat dari yang ditentukan, berarti bantuan itu diblokir. Nah, itu harus ada komunikasi yang baik kepada keluarga penerima manfaat. Nah, termasuk juga sembako dari pusat berupa beras. Itu kami bersama pendamping PKH dengan perangkat desa itu secara langsung kepada warga yang berhak. Jadi kita harus implementasikan ke seperti itu. Yang ke berikutnya ada program e-warung. Itu juga ada keluarga penerima manfaat membawa kartu dia dari kerjasama dengan BRI. Itu pun ada e-warungnya. Ada ketentuan-ketentuannya untuk mengambil apa yang jadi kebutuhan warga masyarakat. Ya, jadi banyak sekali bentuk pengimplementasian untuk kata hadir dan moto hadir ini tentunya Pak ya. Jadi baik itu bentuk dari pemberian informasi dan tindak langkah nyata kepada masyarakat, dan itu juga sudah dipaparkan. Dan nanti ada banyak lagi yang ingin Ade tanyakan, tapi kita rehat sejenak.